Om Swastiastu. Om Sos- Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Pengetahuan Pariwisata semester 4B, program studi Seni Karawitan, Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Denpasar. Adapun anggota kelompok yaitu saya sendiri, IGD Putu Beni Kurniawan, NIM 2019-02040. Selanjutnya 5D Sekarini, NIM 2019-02038. Dan yang terakhir, Gusti Made Rahadiwinata 2019-02055. Di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami yang berjudul Keterkaitan Pariwisata dengan Pesta Kesenian Bali. Baik, di sini akan saya bacakan biodata narasumber. Nama Inyoman Astita, tempat tanggal lahir Denpasar 24 September tahun 1952, umur 68 tahun, alamat Jalan Kedongdong nomor 17 Denpasar Utara, agama Hindu, pekerjaan seniman, pendidikan yang pertama pendidikan seni Kokar Bali pada tahun 1971. Yang kedua menyelesaikan pendidikan di ASTI pada tahun 1977. Yang ketiga pendidikan dalam S2 Master Musikologi di San Diego State University, California, USA pada tahun 1986. Pendidikan Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana pada tahun 2012. Yang kelima, menjabat membantu Ketua Bidang Kemahasiswaan ASTI atau STSI pada tahun 1988 sampai dengan 1990 dan kemudian dilanjutkan pada tahun 1997 sampai dengan 2001. Adapun latar belakang, Pesta Kesenian Bali atau PKB merupakan parade yang dilakukan setiap tahunnya yang dijadikan sebagai wadah aktivitas dan kreativitas seniman dalam hal penggalian, pelestarian, dan pengembangan kesenian-kesenian yang ada di Bali. Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali atau PKB awalnya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 1986 tentang Pesta Kesenian Bali yang direvisi dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2006. Materi pokok dalam kegiatan PKB ini yaitu pawai, lomba, pegelaran, pameran, serasehan, dan pelatihan. Pesta Kesenian Bali pertama kali dilaksanakan pada tahun 1979 pada bulan Juni. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Juni karena berkaitan pada masa liburan sekolah dan untuk mengisi waktu liburan masyarakat. Sebelum adanya kegiatan Pesta Kesenian Bali ini, sudah ada festival yang melatar belakangi Pesta Kesenian Bali yang diadakan di Lila Buana atau Gedung Kesenian yang sekarang sudah menjadi KONI Bali. Pesta Kesenian Bali digagas oleh Profesor Dr. Ida Bagus Mantra yang merupakan bagian dari program kepemerintahan saat menjadi Gubernur Bali. Tujuan diadakan Pesta Kesenian Bali itu PKB setiap tahunnya yaitu agar dapat menggali dan melestarikan kesenian-kesenian yang hampir punah ataupun yang sudah punah, mengembangkan serta mempromosikan budaya dan kesenian Bali untuk menarik wisatawan luar. Dengan adanya Pesta Kesenian Bali, segala bentuk kesenian yang ada mulai berkembang tanpa meninggalkan pakem-pakem yang ada. Perkembangan kesenian di Bali tentunya sangat berpengaruh dalam perkembangan pariwisata di Bali. Pulau Bali sangat terkenal dengan adanya tempat wisata pantai, pegunungan, pemandangan alam, dan yang tidak kalah terkenalnya yaitu dengan budaya dan keseniannya, yang menjadi poin utama wisatawan asing dan domestik berlibur ke Bali, karena kesenian dan budaya yang unik dan beragam yang hanya dimiliki oleh Indonesia, khususnya Pulau Bali. Adapun tujuan dan manfaat, yang pertama, memenuhi tugas mata kuliah pengetahuan pariwisata. Yang kedua, untuk memperoleh informasi dalam kegiatan Pesta Kesenian Bali dan pariwisata. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh Pesta Kesenian Bali dengan pariwisata. Topik wawancara kami yaitu Pesta Kesenian Bali pada tahun 1987, 1992, 2003, 2013, dan 2018. Waktu dan tempat kegiatan wawancara dilaksanakan pada hari atau tanggal Jumat 9 Juli 2021, tempat Jalan Kedondong nomor 17 Denpasar Utara. Adapun pertanyaan pada saat wawancara akan dibacakan oleh Nimadi Sekarini. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa pertanyaan yang saya ajukan pada saat wawancara. Yang pertama, apakah Bapak selalu ikut serta dalam kegiatan PKB dari tahun ke tahun? Yang kedua,
Bapak sudah berapa tahun ikut dalam kegiatan PKB tersebut? Yang ketiga, acara apa saja yang digelar pada Pesta Kesenian Bali pada tahun-tahun tersebut? Yang keempat, apakah ada tokoh dari luar yang ikut serta dalam perancangan PKB pada saat itu? Yang kelima, apakah kegiatan PKB mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat Bali? Yang keenam, apakah pada saat pelaksanaan PKB pertama sudah diselenggarakan di Art Center? Yang ketujuh, apakah kegiatan PKB mempengaruhi sektor pariwisata? Yang kedelapan, menurut Bapak, apa tujuan dari pelaksanaan PKB itu sendiri? Yang kesembilan, pada saat itu, apakah acara yang digelar sudah seramai seperti sekarang? Yang kesepuluh, apakah ada kabupaten di Bali yang tidak ikut dalam kegiatan PKB? Yang kesebelas, siapa yang membuka PKB pada tahun 1987, 1992, 2003, 2013, dan tahun 2018? Pada tahun berapa Art Center dibuat dan apakah sebelum PKB sudah ada Taman Budaya Art Center? Selanjutnya akan dipaparkan oleh Rahadi Winata. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan berikut. Yang pertama adalah beliau sudah mengikuti sejak awal adanya PKB, yaitu tahun 1979. Bahkan beliau sudah mengikuti kegiatan yang ada di Lile Buana dari tahun 19 sampai 1981. Dari tahun 1981 akhir sampai tahun 1083, beliau harus berhenti sejenak untuk mengikuti Pesta Kesenian Bali karena menempuh pendidikan di Amerika. Setelah menempuh pendidikan di Amerika, beliau kembali ke Indonesia dan kembali ikut serta dalam kegiatan Pesta Kesenian Bali. Yang kedua, jika dihitung sekitar 40 tahun beliau ikut serta dalam kegiatan Pesta Kesenian Bali. Yang ketiga, kegiatan atau acara yang dipentaskan dan disajikan pada tahun tersebut yaitu Festival Gong Kubiar, pameran, dan banyak pementasan atau pertunjukan seni tradisi sampai modern. Dari tahun ke tahun ada saja pertunjukan materi-materi baru sehingga berkembang sehingga sampai saat ini. Yang keempat, untuk yang menggagas tema Pesta Kesenian Bali itu tidak ada dari luar Bali. Namun kalau peserta yang ikut dalam kegiatan Pesta Kesenian Bali itu ada dari luar Bali, bahkan ada yang sampai dari luar negeri. Yang kelima, kegiatan Pesta Kesenian Bali ini sangat mempengaruhi dari sektor pariwisata, serta kegiatan Pesta Kesenian Bali juga untuk mempromosikan budaya dan seni yang ada di Bali dan merupakan salah satu keunikan yang ada di Bali. Yang keenam, dulunya kegiatan PKB dilaksanakan di Lile Buana, gedung kesenian yang sekarang menjadi KONI Bali, lalu pindah ke Art Center karena wilayahnya jauh lebih luas. Yang ketujuh, kegiatan Pesta Kesenian Bali sangat mempengaruhi sektor pariwisata karena budaya dan kesenian yang unik. Dari kegiatan Pesta Kesenian Bali, wisata asing dan domestik bisa mengetahui budaya dan kesenian kita. Yang kedelapan, tujuan Pesta Kesenian Bali dari awal hingga sekarang yaitu untuk memberikan wadah kepada para seniman untuk berkreativitas dan berkarya. Itu pun selalu dilatar belakangi dengan pelestarian tradisi yang ditampilkan serta dengan pembaharuan. Yang kesembilan, pada Pesta Kesenian Bali tahun 1987, 1992, 2003, 2013, dan 2018 PKB sudah mulai ramai dikunjungi banyak orang. Dari tahun ke tahun pengunjung mulai meningkat dan banyak kegiatan-kegiatan atau
acara setiap tahunnya, tentu masyarakat mengapresiasi pertunjukan di setiap acara pesta kesenian Bali. Yang ke-10, untuk seluruh kehidupan di Bali untuk seluruh kabupaten di Bali tidak ada yang sampai tidak mengikuti atau melaksanakan kegiatan pesta kesenian Bali. Tetapi di dalam acara atau suatu pertunjukan terkadang tidak mengirimkan suatu gelaran yang ditentukan dari pemerintah karena keterbatasan dana dari kabupaten kota masing-masing. Yang ke-11, adapun tokoh yang membuka acara resmi acara pesta kesenian Bali. Yang pertama, pesta kesenian Bali yang ke-9 tahun 1987 dibuka oleh Bapak Presiden Soeharto. Yang kedua, pesta kesenian Bali ke-14 tahun 1992 dibuka oleh Wakil Presiden Bapak Sudarmono. Yang ketiga, pesta kesenian Bali ke-25 tahun 2003 dibuka oleh Ibu Presiden Megawati Soekarno Putri. Pesta kesenian Bali ke-35 tahun 2013 dibuka oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kelima, pesta kesenian Bali ke-40 tahun 2018 dibuka oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Jawaban yang ke-12, Bapak Nyoman Asito menjelaskan bahwa Art Center sudah ada sebelum diselenggarakannya pesta kesenian Bali, di mana Art Center yang diresmikan oleh Bapak Masuri Saleh, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Indonesia keempat pada tahun 1972. Penggagas ide pendiri Art Center yaitu Bapak Gubernur Bali, Profesor Dr. Ide Bagus Mantra, yang dibentuk tahun 1969 dan rampung di tahun 1970. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan perang Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. Santi 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 Om.